Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu maning karo Nyong Loh Purwokerto. Kali ini mimin liputan kick off RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 kutul 2045. Ki perencanaan sing arep dienggo neng Kabupaten Banyumas kutul 2045, tapi tembe mulai penyerapan aspirasi. Cek lur langsung kayak ngapa suasana rapat teh. Mimin mlebu maring Hotel Grand Carlita Purwokerto ki nang area basement lur. Tak munggah ndur disit numpak karo lift. Ini kita ke lantai 2 naik lift. Ini malah sudah ada yang menggantikan tugas saya ini. Aham juga begini judulnya. Mau ke depan. Pelaksanaan kick-off penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 bertempat di Hotel Grand Carlita Purwokerto. Mestinya yang melakukan kick-off ini adalah Bapak Bupati, tapi Bapak Bupati sekarang masih berada di Jakarta. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kick-off pada hari ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan positif sebagai langkah awal dalam forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menyusun visi dan misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2045 guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas sesuai dengan kondisi Kabupaten Banyumas pada 20 tahun ke depan yang diharapkan. Tentunya hal tersebut didasari dengan mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi, tantangan yang kita hadapi, serta hasil evaluasi pelaksanaan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, serta evaluasi rencana jangka panjang pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 dengan visi Banyumas 2025 sejahtera, mandiri, maju, dan berdaya saing serta lestari. 2025 sebagai berikut. Pertama, kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar 22,2% menjadi 12,84% di tahun 2022. Angka ini mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan angka pada tahun 2019, yaitu 12,53%. Hal ini didasari karena adanya bencana non-alam yaitu pandemi COVID-19. Tahun 2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Kabupaten Cilacap, namun lebih rendah dari persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas diharapkan akan menurun di akhir tahun 2023 sampai akhir periode RPJPD tahun 2025. Kemudian untuk persentase penduduk miskin ekstrim
Kabupaten Banyumas mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2020 sebesar 6,83% menjadi 1,39% di tahun 2022. Kondisi persentase penduduk miskin ekstrim Kabupaten Banyumas tahun 2022 lebih rendah daripada persentase penduduk miskin ekstrim Provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Banyumas harus terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2024. 2. Tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas cenderung mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan di periode RPJMD. Pertama, menjadi 8,05% di tahun 2009 dan mengalami penurunan menjadi 4,17% di tahun 2019, serta kembali mengalami kenaikan menjadi 6,05% pada tahun 2022. Hal ini diindikasikan karena adanya bencana non-alam pandemi COVID-19. Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dari nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga serta Kabupaten Kebumen, namun lebih rendah dari Kabupaten Cilacap, Banjarnegara. Diharapkan akan mengalami penurunan di akhir tahun 2023 sampai akhir periode RPJMD tahun 2025. 3. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan dari awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar 3,21% menjadi 6,32% di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 5,86% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya bencana non-alam pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Provinsi Jawa Tengah serta paling tinggi dibanding kabupaten sekitar. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan dapat mengalami peningkatan di akhir tahun 2023 sampai periode RPJMD tahun 2025. 4. Indeks pembangunan manusia. IPM Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif. IPM mengalami peningkatan menjadi 72,27 pada tahun 2009. Dengan perhitungan data dasar tahun 2000, pencapaian IPM pada tahun 2014 sebesar 69,25. Dengan perhitungan data dasar tahun 2010, IPM terus meningkat menjadi 73,17 pada tahun 2022. Komponen pencapaian IPM Kabupaten Banyumas tahun 2022 didukung oleh angka harapan hidup sebesar 73,8 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,2 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,78 tahun. Tahun 2022, IPM Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari IPM nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta paling tinggi dibanding kabupaten sekitar. IPM diproyeksikan akan mengalami peningkatan di akhir tahun 2023 sampai akhir periode RPJMD di tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan hal tersebut, saya dan Pak Sadewo selaku Bupati, maksudnya saya adalah Pak Hussein, selaku Bupati dan Wakil Bupati periode terakhir RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 mengucapkan terima kasih serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan
kepada seluruh stakeholder atas kontribusi positif baik dukungan teknis perencanaan, teknis pelaksanaan, teknik pengendalian dan evaluasi serta tentunya dukungan politis dari DPD Kabupaten Banyumas. Saya berharap indikator yang telah tercapai dengan baik untuk dapat diteruskan dengan hal-hal yang belum tercapai untuk dapat ditingkatkan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada periode selanjutnya. Kick-off penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2045 merupakan proses yang penting dalam rangkaian penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 20 tahun ke depan. Sehingga perlu untuk didukung dan disupport dengan harapan agar dokumen perencanaan tersebut dimasukkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik di lingkup pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas periode 2025-2045 yang benar-benar mencerminkan harapan masyarakat Kabupaten Banyumas. Media sosial, serta semua komponen perangkat daerah sehingga masyarakat Kabupaten Banyumas dapat mengetahui dan berkontribusi dalam penyampaian permasalahan dan harapan untuk Kabupaten Banyumas 20 tahun ke depan. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023, kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2045 secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan serta kekuatan lahir batin pada kita dalam upaya menjadikan Banyumas yang lebih baik, Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri. Sekian dan terima kasih.